Wa khalaqa, Allah juga menciptakan min dzurriyyatihi, dari anak keturunan Adam, linnari, untuk neraka, ahlan, penghuni. Baik, Bapak. Di sini ada sebuah pertanyaan. Berarti kita sudah ditentuin dong neraka dan surga. Iya. Karena Allah sudah menciptakan penghuninya. Kita ini nggak tahu yang mana ini kan. Apakah fase pertama atau fase kedua? Kata fase pertama berarti oke lah masuk surga gitu kan. Kalau fase kedua berarti melebut neraka. Kalau kita udah ditentuin mana surga mana neraka, ya wis lah, nggak usah kita beramal, nggak usah kita beramal. Bisa dipahami ya? Baik. Itu sebenarnya pertanyaan yang tidak masuk di akal. Lu kok iso? Kenapa kok bisa? Jawaban logikanya begini. Bukankah Allah sudah menciptakan mereka, menetapkan mereka penduduk surga, dan Allah juga akan tetapkan mereka akan beramal amalan ahlu surga. Jadi nggak butuh kita bertanya, bertanya apa? Terus ngapain kita beramal? Anda itu sudah ditetapkan beramal sebagaimana amalannya ahlu surga. Kalau Anda itu penghuni surga. Kalau kita penduduk neraka, maka kita akan ditetapkan beramal amalan neraka. Sampai elek pun, sampai dikasih tahu pun, disuruh ngaji pun, orang iso mlebu. Soalnya sudah ditetapkan dia itu apa? Penghuni neraka dan beramal amalannya neraka. Nah, poin kedua, logika kedua, masalahnya kita itu nggak ngerti, Pak, neraka apa surga. Ini kita nggak ngerti. Oleh karenanya Allah ngasih akal kita. Allah ngasih akal. Gimana akal kita? Ini ada api, ini ada api, Pak. Ini jalan yang ada perampoknya, ini kan. Ini jalan yang aman, tidak ada perampoknya. Dengan akal yang Allah kasih, kita pilih yang mana? Kepada jalan yang aman. Kenapa kamu kok enggak memakai jalan yang ada perampoknya? Bukankah ya wis tulisannya ya wis kan? Enggak begitu kan secara akal? Enggak. Karena kita ngerti bahwasanya bagaimanapun kita enggak ngerti nasib kita. Makanya kita cari jalan yang aman yang kita lalui. Kalau begitu kaidahnya, maka sama saja kasusnya kita mencari rezeki. Kita udah ditentuin oleh Allah, saqiyun am sa'idun. Anda itu sugih apa Anda itu melarat? Itu wis ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sampai welek pun kerja, ya kan? Elek ya, sampai elek itu sampai pengirino kerja, yang kita pikirkan itu duit aja. Kalau memang tulisannya itu apa? Miskin, ya miskin aja, nggak mungkin bisa kaya gitu loh. Karena sudah tulisannya. Begitu pula ada orang yang kerjanya nyantai, tinggal tidur aja, tinggal HP-HPan aja, duitnya akeh, sugih, ya kan. Ada orang kerja sampai ya Allah, banting tulang bengi dan malam dan siang, nggak kenal hujan, nggak kenal panas, nggak kenal dingin dan nggak kenal hujan. Yo, orang sugi-sugi, nggak kaya-kaya. Nah, sudah tulisannya kan. Nah, pertanyaannya, kenapa kamu nggak di rumah aja? Nggak di rumah aja kenapa? Nanti waktunya kaya ya kaya, waktunya miskin ya miskin, kan enggak. Pasti kita berusaha dulu kan, karena kita nggak tahu nasib kita. Maka itulah takdir itu sirrullah, rahasianya Allah. Kalau Allah buka di depan, pasti kita akan alah, kok udah tahu saya kok. Kayak gini. Sekarang kita ini mau ujian. Kalau di depan sudah dibilang kamu nggak lulus, pasti akan jawab apa? Lah aku udah nggak lulus kok, ngapain aku belajar? Kan udah ada tulisannya itu. Tapi kalau semua ini masih tanda tanya, kita nggak tahu nasib kita. Ya secara akal yang Allah berikan kepada kita, ya aku tak sinau. Jangan-jangan
aku nanti dapat nomor 1, kan begitu, juara 1, lulus dan seterusnya. Jadi kenapa mereka bertanya begitu dan tidak bertanya tentang dirinya dalam urusan dunia? Kenapa? Nah, sekarang kamu nggak usah cari jodoh, di rumah aja. Jodoh juga takdirnya Allah. Nggak usah nyari, di rumah aja. Mau nggak? Nggak mau mereka. Enggak lah, ya harus cari lah. Kenapa kalau begitu? Sama-sama urusan surga dan neraka, kita juga harus nyari mana amalan surga, mana amalan neraka. Dari situ para utusan diutus ke muka bumi untuk menerangkan. Kalau sudah ngerti jadwal surga dan nerakanya, nggak penting Rasul diutus. Ngapain diutus Rasul? Wong kita udah jelas neraka surga kok. Yang perlu surga leha-leha saja. Wong aku sudah jelas akhir hayatku adalah surga. Kacau nanti jadinya. Aku mau zina, mau apa, terserah gue. Wah, repot jadi urusannya nanti. Oleh karenanya, karena takdir ini rahasianya Allah, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita keinginan, Allah kasih kita kemampuan, maka berarti beramalah dengan akal yang Allah berikan kepada kita dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Beramalah sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak tahu takdir yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah ditanya, afala namkutu ala kitabina ya Rasulullah. Wahai Rasul, ya sudah, kita berdiam diri aja, bersandar dengan takdir-takdir kita. Wa nada'ul amala, dan kita sudah tinggalin amalan aja, sudah gak perlu beramal, wis ora perlu beramal, soalnya wis ditulis. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man kana min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adah, wa man kana min ahli syaqawati fayasiru ila amali ahli syaqawa. Kata Rasul, jangan begitu. Jangan begitu. Terus bi, karena kata Rasul, i'malu fakullun muyassar lima khuliqa. Beramalah, tetap beramal. Masing-masing orang akan dimudahkan sesuai dengan ciptaannya dia. Kalau ciptaannya dia penduduk neraka, digampangkan beramal penduduk neraka. Kalau dia ciptaannya penduduk surga, maka dia akan beramal, dimudahkan beramal penduduk neraka, penduduk surga. Ya, kita ini belum tahu, Pak. Pokoknya ya berharap Allah gampangkan kita menjadi penduduk surga dan beramal amalan penduduk surga. Itu yang kita inginkan. Coba Bapak yang dirahmati jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Semisal ini harusnya kita berpikir panjang. Ada Rasul, ada Al-Quran, ada para guru, semua ini menerangkan agama, Pak. Dan kalau kita berpikir secara logika dengan akal yang Allah kasih, sudah tahu nikmatnya surga, sudah tahu dahsyatnya neraka. Ayo semuanya memperbaiki amalan yang Allah, memperbaiki amalan kita, meninggalkan yang tidak bagus dan melakukan yang bagus. Karena ini akhir dari kehidupan kita itu akhirat. Dan udah jelas prinsip Ahlussunnah. Kita akan dikembalikan lagi sesuai dengan ciptaan kita, di neraka atau di surga. Itu penghujung dari kehidupan kita. Terus gimana coba? Ayo beramal dengan yang baik. Gunakan waktu itu waktu yang baik. Berbuat baiklah kepada sesama. Jangan menambahi dosa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah,